Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Al-Quran adalah sebesar-besar pemeliharaan bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Karena Al-Quran merupakan mukjizat Allah yang paling agung, yang telah Allah jamin untuk menjaganya dari penyelewengan dan perubahan. Dalam Al-Quran terdapat surat yang sangat istimewa, yang memiliki rahasia yang besar. Jika seorang membacanya pada waktu yang tepat, maka terkadang dengan surat tersebut Allah akan menyelamatkannya dari musibah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Dalam video kali ini kita akan menyingkap Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, dan menjelaskan waktu yang tepat untuk membacanya agar seseorang mendapatkan manfaat yang besar dari membaca surat tersebut. Silakan simak video ini sampai selesai. Disebutkan bahwa sebab turunnya dua surat ini adalah bahwasanya ketika Rasulullah SAW terkena sihir, Allah SWT menurunkan dua surat tersebut untuk menunjukkan sihir yang menimpa Rasulullah SAW dan menyembuhkan penyakitnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidhati wa anfuth, falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha." Biasanya Rasulullah SAW ketika sakit, dia akan membacakan untuk dirinya sendiri dengan Al-Mu'awwidhat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupnya. Ketika sakit beliau semakin parah, maka aku yang membacakan kepadanya dan mengusap dengan kedua tangan beliau seraya mengharap berkah darinya. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari gangguan jin, setan, orang yang hasad dan penyakit ain. Ketika surat Al-Mu'awwidhatain turun, beliau pun memanfaatkannya dan senantiasa membacanya serta tidak pernah meninggalkan keduanya. Sekiranya seorang mengetahui manfaat dari membaca surat ini, maka ia tidak akan pernah meninggalkan untuk membacanya selama-lamanya. Berkenaan dengan keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas, terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, hadis tentang sebab turunnya dua surat tersebut, yaitu menyembuhkan penyakit yang diderita Rasulullah SAW dikarenakan pengaruh sihir. Di antara keutamaan yang lain adalah yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat ketika bersama Rasulullah SAW. Ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW yang sedang naik kendaraan. Lalu aku pun meletakkan tanganku di telapak kakinya. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bacakanlah untukku surat Hud dan surat Yusuf.' Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya bahwa dia tidak akan membaca suatu surat yang lebih baik di sisi Allah SWT selain Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas." Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura misluhunna qat. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini tidak ada yang semisal dengannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan dua surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, yang mana membuat Rasulullah SAW takjub atas keagungan dan keutamaannya. Tidak ditemukan dalam Al-Quran surat yang memiliki keutamaan seperti kedua surat tersebut bagi orang yang ingin dijaga oleh Allah dan dilindunginya dari kejahatan dan penyakit. Adapun waktu-waktu yang tepat untuk dibaca dan diamalkannya adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga diri dari penyakit ain dan hasad. Hal ini dikarenakan surat Al-Mu'awwidhatain menjaga seseorang dari segala kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk membacanya sebanyak 3 kali pada pagi dan sore hari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Hubayb radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Kami keluar pada malam yang diguyur hujan dan sangat gelap. Kami mencari Rasulullah SAW untuk salat bersama beliau hingga akhirnya kami menemukannya. Rasulullah SAW bersabda, 'Qul, bacalah sesuatu,' tetapi aku tidak bersuara apapun. Rasulullah SAW kemudian kembali bersabda, 'Qul, bacalah sesuatu.' Beliau mengulang perintahnya. Aku juga tidak bersuara apapun. Rasulullah SAW kemudian kembali bersabda, 'Qul, bacalah.' Kemudian aku pun berkata, 'Aku harus baca apa ya Rasulullah?' Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, hina tumsi wa hina tusbih, 3 marrat takfika min kulli syarr.' Qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, saat kau di pagi dan sore hari, niscaya itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Yang kedua, menjaga diri dari mimpi buruk dan musibah pada saat tidur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah jama'a kaffayhi, thumma nafatha fihima, faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq
wa qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadih, yaf'alu dzalika 3 marrat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam, beliau akan menyatukan kedua telapak tangan beliau, lalu meniup di dalamnya seraya membaca surat-surat ini, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, serta Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu, beliau mengusapkan kedua tangannya pada anggota tubuh yang beliau bisa jangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajah, dan pada anggota tubuh bagian depannya. Beliau ulangi hal tersebut sebanyak 3 kali. Ketiga, dibaca ketika hendak meruqyah apabila ditimpa penyakit, karena di dalamnya ada obat dan kesembuhan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhati wa yanfuth, falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha." Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau akan membacakan untuk dirinya sendiri surat Al-Mu'awwidhat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupnya. Ketika sakit beliau semakin parah, maka aku yang membacakan untuknya dan mengusap dengan kedua tangan beliau, seraya mengharap berkah darinya. Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah dan penyakit, serta mengobati dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan kesembuhan dan kasih sayangnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.